disampaikan oleh Pensi terlebih dahulu. Para Pensi, yang apa ya? Baiklah. Jangan duduk saja. Tidak ada guna ada di sana di atas cek. Lagi. Nah, jadi ada konsep pendidikan karakter. Pengertian konsep pendidikan karakter itu adalah pendidikan karakter menurut Barnawi. Di sana ada menurut Barnawi dan Arifin, merupakan suatu usaha untuk mengajarkan kepada anak bagaimana caranya mengambil suatu keputusan yang bermoral dan menerapkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konsep pendidikan karakter ini kemampuan seorang siswa dalam berpikir kritis. Jadi pemahaman konsep moral itu melalui sikap dan perilaku mereka, dan juga penerapan prinsip-prinsip moral ini melalui hubungan mereka dengan Tuhan, orang lain, lingkungan, dan diri mereka sendiri. Nah, itulah tujuan utama dari pendidikan karakter. Lalu, adapun tujuan dan fungsi pendidikan karakter 3. Nah, adapun tujuan pendidikan karakter pertama ada membantu siswa mengembangkan hati nurani dan potensi efektif mereka sebagai warga negara dan manusia yang berkarakter. Terus ada juga membantu siswa mengembangkan kebiasaan yang baik dan perilaku terpuji yang konsisten dengan budaya nasional, tradisi agama, dan nilai-nilai yang universal. Lalu ada juga tujuannya menanamkan rasa mengemban tanggung jawab dan kepemimpinan kepada siswa sebagai generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Yang terakhir yaitu tujuannya membantu siswa berkembang menjadi individu yang akan berjiwa kreatif dan mempunyai wawasan kebangsaan. Next. Nah, di sini ada fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter itu ada berperan sebagai pengembangan dan pembentukan potensi. Yaitu tujuan dari pengembangan dan pembentukan potensi adalah untuk mengembangkan serta membentuk kemampuan peserta didik untuk berpikir moral, merasakan moral, dan berperilaku moral yang sejalan dengan pandangan hidup Pancasila. Yang kedua ada berfungsi sebagai tujuan penguatan dan perbaikan, yaitu di sini tujuannya tuh di mana peran pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga dalam membantu mengembangkan rakyat yang bijaksana dan menciptakan negara yang bisa lebih maju, mandiri, dan makmur, diperkuat dan ditingkatkan melalui pendidikan karakter. Terus yang terakhir yaitu ada fungsi penyaring, di mana tujuan dari fungsi penyaring ini adalah untuk membedakan budaya nasional dengan budaya bangsa lain yang tidak memiliki standar moral dan norma-norma budaya bangsa yang terhormat. Misalnya budaya kita kan Indonesia itu kan salah satu budayanya itu saling apa namanya tuh negur itu kayak orang walaupun tidak dikenal kita kan terkenal dengan ramah. Nah, sedangkan budaya luar tuh tidak gitu. Nah terus kalau misalkan budaya luar ada yang memiliki budaya bebas dan pergaulan, nah itu harus disaring dengan mudah diterapkan di negara kita. Selanjutnya ada pendidikan anti korupsi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini memang masih tergolong baru di Indonesia dan juga masih banyak yang belum membahasnya. Di dalam undang-undang pun belum secara spesifik dijelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi itu terdiri dari kata pendidikan dan juga korupsi. Pendidikan seperti yang kita ketahui itu adalah wadah untuk menampung dan juga mengembangkan potensi kita baik secara fisik maupun secara mental. Nah, adapun korupsi
yang menyimpang. Tujuannya yaitu untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, terus pendidikan anti korupsi ini adalah pendidikan yang yaitu berupaya untuk mencegah dan menghilangkan korupsi apapun bentuknya. Terus nah, jadi pendidikan anti korupsi ini adalah komponen yang menjawab berbagai permasalahan dari korupsi. Lanjut ya. Nah, kenapa pendidikan anti korupsi ini penting? Karena pendidikan anti korupsi ini dianggap sebagai salah satu metode untuk mengakhiri korupsi. Lanjut ya. Lalu ada peran pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini berperan tidak hanya mengajarkan konsep tentang anti korupsi, tapi juga membantu anak mengerti, meresapi, dan mengerjakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu nilai-nilai korupsi dalam Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu amanah. Nah, maksudnya apabila kita diberikan suatu amanah pada orang, baik itu jabatan maupun pekerjaan, sebaiknya kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Lalu adil. Yang adil yaitu tidak mengutamakan satu pihak di atas pihak yang lain. Dan sabar yaitu menahan sikap yang tidak baik. Kesabaran adalah kekuatan jiwa untuk mempertahankan kestabilan dalam posisi seseorang. Lalu bersyukur adalah mengucapkan rasa terima kasih atas apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah qanaah. Qanaah yaitu menerima apa adanya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diterima dengan sebaik-baiknya dan tidak putus asa, dan juga ikhlas dalam menerima ketetapannya. Lalu ada ayat Al-Quran yang melarang untuk korupsi. Itu salah satunya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi korupsi ini dalam Islam itu hukumnya haram. Selanjutnya akan dijelaskan lanjutannya. Mulailah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Jasti, yaitu metode pengenalan pendidikan anti korupsi pada anak usia dini. Ya, tujuan dari pendidikan anti korupsi pada anak usia dini adalah untuk menghentikan kasus korupsi sebelum terjadi. Pendidikan anti korupsi pada anak usia dini juga disesuaikan dengan topiknya. Anak dalam periode 0 sampai 6 tahun masih belum mengenal dan menyadari korupsi. Mereka hampir tidak menyadari sebagian kecil dari tindakan yang termasuk korupsi. Misalnya mencuri, mengambil barang tanpa izin, menunda belajar, dan tidak peduli dengan orang lain. Jika demikian, anak akan mudah menerima akibat dari tindakannya. Selain menyadari berbagai bentuk korupsi, anak juga harus tahu menghindari atau menolaknya. Metode berikut dapat digunakan untuk memulai pendidikan anti korupsi pada anak, yaitu yang pertama itu metode mendongeng. Komponen dalam pendidikan anak usia dini salah satunya adalah penggunaan dongeng. Oleh sebab itu, menggunakannya sebagai alat dalam mengajarkan anti korupsi adalah hal yang tepat. Ketepatan ini berasal dari fakta bahwa dongeng berfungsi sebagai sumber kesenangan dan pendidikan karakter anak usia dini. Penting juga untuk diingat bahwa anak-anak kecil masih menggunakan imajinasi mereka ketika menerima nilai-nilai baik dan buruk. Bahkan setelah kita mengajarkan mereka tentang nilai pendidikan karakter ini, anak-anak masih kesulitan untuk mempraktekannya. Nah, ketika anak-anak mendapatkan nilai-nilai, orang-orang lebih menyukai cerita fiksi atau nyata yang alur ceritanya disesuaikan dengan preferensi mereka. Misalnya, cerita yang menampilkan tokoh hewan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan pendidikan karakter kepada anak berusia di bawah 4 tahun. Meskipun demikian, anak yang berusia 4 tahun
dan 6 tahun lebih memilih dongeng yang lucu atau tokoh perjuangan imajinasi dalam dongeng merupakan proses psikologi yang penting. Hal tersebut karena imajinasi anak akan mengembangkan minat tingkat tinggi mereka. Nah, dengan metode mendongeng, seorang pendidik atau orang tua dapat memotivasi tanpa terkesan merendahkan. Anak-anak akan belajar melalui cerita yang dibangun oleh orang tua maupun guru. Jadi mereka tidak perlu repot-repot mencoba mendisiplinkan mereka. Melalui dongeng, anak-anak dapat belajar bahwa perbuatan baik akan mendatang hal-hal baik dan sebaliknya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dongeng adalah contoh yang dapat ditiru karena dongeng juga berfungsi sebagai panutan. Anak-anak akan menjadi tokoh dongeng sebagai idola mereka. Mereka akan mencoba meniru tokoh-tokoh mereka yang memang demikian. Selanjutnya itu bermain peran. Nah, permainan peran merupakan teknik yang dirancang untuk memberikan siswa kesempatan mempelajari nilai-nilai pribadi dan sosial melalui situasi gurauan. Anak dapat menempatkan diri mereka pada posisi seorang koruptor dan melihat bagaimana siswa lain bereaksi terhadap anak tersebut dengan menerangkan kasus yang melibatkan korupsi. Jika dikembangkan dengan baik, item-item seperti ini akan memberikan anak-anak rasa tujuan dan menyampaikan gagasan bahwa korupsi itu adalah hal yang salah dan harus dihindari. Cara-cara di mana pembelajaran korupsi dapat mencapai tujuannya juga akan sangat dipengaruhi oleh kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajarannya. Nah, yang terakhir itu dengan cara keteladanan dan pembiasaan. Guru adalah panutan yang dapat memberikan contoh perbuatan baik, tetapi guru bukan satu-satunya yang dapat memberikan contoh tersebut. Siapapun dapat melakukannya karena anak-anak cenderung meniru. Maka guru harus senantiasa memberikan contoh positif dalam perilaku sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan. Contoh-contoh yang diberikan di sini maksudnya bukan hanya sekedar penjelasan tentang perilaku anti korupsi. Akan tetapi mereka juga mengenalkan contoh tentang perilaku yang mereka ajarkan kepada anak, sehingga anak bisa menirunya. Misalnya tidak berbohong, selalu berkata jujur dan tidak mencuri. Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia pernah berpesan bahwa pendidikan dan sekolah yang mampu memberikan contoh bisa mengakibatkan anak-anak mengalami nyaru babaya, lansilika atau resiko dan bencana di keesokan harinya. Salah satu metode untuk mendidik siswa adalah pembiasaan. Pembiasaan diyakini dapat membuat siswa terbiasa untuk bertindak dengan bijaksana. Contoh untuk melatih sikap jujur adalah seperti yang ditunjukkan oleh kantin kejujuran di sekolah. Merupakan salah satu cara untuk menentukan mentalitas anti korupsi. Anak dibiasakan untuk bersikap dengan jujur dalam situasi ini karena mereka yang membayar, mengambil jajanan, menghitung, dan mengambil kembalian dari sisa uang jajanan. Sementara itu, untuk mencegah siswa lain berbuat tidak jujur, mereka terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, untuk kedua kalinya, siswa tidak akan berani untuk melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Sekian penjelasan dari kami, kembali ke moderator. Itulah materi dari kelompok 6. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya mengangkat tangan. Apakah sudah paham semua dengan penjelasan dari materi? Nah, silakan kepada Aziza. Adakah contoh lain dari cara menerapkan pendidikan anti korupsi pada dosen ini dari penjelasan materi tadi? Contoh lain. Cara menerapkan apa tadi? Pada dosen ini.
penyebab berarti. Ada lagi tidak? Faktor apa? Faktor penyebab anak itu bisa Anak yang melakukan anak yang melakukan korupsi. Satu lagi ada. Juga ada yang dijawab. Ah, aja lah. Baik, Mbak Zeka, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Zeka tadi terkait faktor apa yang membuat anak ingin melakukan korupsi. Nah, kalau menurut saya, yang pertama itu karena ada faktor yang keinginannya tidak terpenuhi. Nah, jadi karena keinginannya itu tidak terpenuhi, dia akan melakukan suatu tindakan yang menyimpang seperti korupsi tadi. Terus yang kedua, ada yang mengajarinya gitu. Dia tuh mencontoh, misalnya temannya korupsi, temannya korupsi kan, seperti temannya disuruh ibunya berbelanja ke warung, beli masako misal, harganya kan 500. Nah, ada kembaliannya 500, dia bilang sama ibunya harganya 1000. Nah, itu termasuk contoh tindakan korupsi dan bisa ditiru oleh anak tersebut. Jadi dari diri sendiri anak itu sama lingkungan yang Ya. Nah, yang pertanyaannya tadi, adakah contoh lain dari cara menerapkan anti korupsi? ada. Ulang pi. Lanjut lah. Lain cara menerapkan anti korupsi selain dari Ini lama. Aja lah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aziza. Yang pertanyaannya, adakah contoh lain cara menerapkan anti korupsi selain dari materi yang dijelaskan? Nah, contoh lain menurut pendapat kami yaitu dengan metode cerita atau berceramah. Ada pula dengan menonton video tentang karton anti korupsi. Nah, atau edukasi film-film orang yang jujur supaya anak tidak melakukan tindakan anti korupsi. Nah, itu karena kan kita menyangkut anak usia dini, jadi anak usia dini itu kan belum terlalu mengerti yang namanya korupsi kan. Taunya pasti dia tuh berbohong jatuhnya itu tuh korupsinya tuh kan. Jadi itulah tadi faktornya tuh bisa dia disebut resti lingkungan atau mencontoh orang-orang terdekatnya. Nah, sebelum menerapkan itu ya kalau misalkan kalian melihat anak sendiri atau melihat anak kecil itu berbohong dalam berbelanja, kayak harga masako 500 dia bilang 1000. Nah, berarti besoknya ya kita ngasih uang tuh pas biar anak tuh misalkan hari ini dia bilang kan 1000 kan, kita nggak bisa kan langsung negur atau nuduh kan. Nah, kasih uang 100 suruh beliin masako, dapat besoknya masako, berarti bisa ditegur kayak kenapa kemarin bilangnya 1000 gitu. Nah, ya. Paham Aziza, ada yang ingin menambahkan teman-teman? Tidak. Pasti ada lagi yang ingin bertanya? Halaman 678. Salah Banyak belum. Teruskan yang metode tadi yang 3 kalian terapkan tadi. Kalian bacakan tadi itu mana yang lebih cepat dipahami anak. Itu beda. Nah, di sini nih mungkin menurut saya sih dengan cara keteladanan dan kebiasaan. Karena kan anak itu kan identiknya meniru. Jadi apa yang dilakukan oleh orang dewasa dia akan cepat tanggap gitu. Termasuk dengan teman sebayanya juga. Dan sebelum itu tuh lebih baik kalau ada lingkungan itu terlihat membahayakan bagi anak sedikit tentang korupsi agak sedikit dijauhi. Sudah jelas.